Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya berharap kita dalam kondisi yang baik, keadaan yang baik-baik saja, dan kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh datang kembali di dalam kebaktian, firman, dan doa pada hari ini. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, dan nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian, firman, dan doa ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk sejenak kita menenangkan hati kita menenangkan pikiran kita mempersiapkan diri kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai kita dan berikan kita kesehatan sampai hari ini. Bersyukur ketika kita masih boleh bernyanyi bagi Dia dan memuji namanya. Mari kita bersama-sama, kita mengangkat suara kita bersama-sama bernyanyi dan memuji namanya. Kita buka KPPK kita yang memiliki KPPK di rumah. KPPK nomor 319, tak hentinya kupuji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah menghibur hatiku. Tak henti ku puji Dia, berkat anugerahnya melimpah. Ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya. Tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah menghibur hatiku. Tak henti ku puji Dia. Interlude. Tak lama lagi Ia akan datang. Tak lama lagi Ia akan datang. Akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke sorga, bertata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah menghibur hatiku. Tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah menghibur hatiku. Tak henti ku puji Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika sampai hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti kebaktian, firman, dan doa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami ingin menikmati Tuhan di dalam kebaktian ini. Tuhan, hadirlah di dalam kebaktian kami. Dan kami juga ingin membuka kebaktian kami ini dalam nama Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semoga Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan diri kita. Kita katakan, buka mataku Tuhan, agar ku dapat melihat Engkau. Buka telingaku, agar aku dapat mendengar suara-Mu. KPPK nomor 290, buka mataku Tuhan. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian di dalam bahasa Inggrisnya. Buka mataku. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Kepada hamba Tuhan saya persilahkan. Shalom saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa kembali kita di saat ini di dalam kebaktian doa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bersekutu berdoa sekalipun kita bersama-sama masih dalam suasana di dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi sebagai orang percaya kita terus berdoa. Karena doa orang percaya adalah doa yang sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah dan juga pengaruh bagi bangsa kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Bapa kami yang memperhatikan keadaan kami. Bukan saja melihat hal-hal yang secara lahiriah, tetapi juga Engkau melihat hal-hal yang lebih dalam daripada itu untuk menolong kami, menguatkan kami dalam keadaan-keadaan dikala kami melemah. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul kembali di dalam kebaktian doa, di mana kami rindu sekali Tuhan terus berbicara dan menguatkan kami. Dan sekiranya melalui doa-doa yang kami panjatkan dan bersekutu dengan saudara seiman dengan secara online, kami tetap mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon biarlah Roh Kudus Allah menolong kami, membantu kami untuk kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah. Ayat 19 sampai 27 demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tema hari ini saya bawakan dengan judul pelaku firman di tengah kesulitan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada tanggal 9 September 2020 kemarin, belum lama saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita mendengarkan satu berita ketika pemerintahan DKI Jakarta mengumumkan mengenai rencana akan diberlakukannya PSBB di wilayah Jakarta dan sekitarnya demi untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan di dalam penyampaiannya itu saudara juga disertai dengan poin-poin penting, karena imbas daripada PSBB ini akan berdampak kepada sektor-sektor ekonomi yang ada di Jakarta. Dan mereka berharap bahwa seluruh masyarakat Jakarta, mereka bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dimintakan untuk mentaati dan melakukan semua rencana-rencana dari pemerintahan ini. Saudara dan saya diharapkan kita melakukan rencana itu di tengah kesusahan ekonomi. Saudara dan saya diharapkan melakukan rencana itu di tengah kesulitan kesehatan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai manusia kita hidup memang kadangkala diperhadapkan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ekonomi sulit, kesehatan sulit, keamanan juga terancam dan sebagainya. Dan kita diperingatkan lebih dahulu sebelum kesulitan itu tiba, agar saudara dan saya bersiap. Dan saudara bisa menata kehidupan saudara supaya jauh lebih baik ketika masalah itu tiba. Dan dikatakan bahwa mereka yang mendengar dan melakukannya akan tertolong dari kematian akibat karena COVID. Saudara dikasih Tuhan, bila kita mengabaikan perintah manusia mengenai kesehatan jasmani saja, itu bisa berakibat kematian. Saya mau mengatakan kepada kita, sesungguhnya sebagai orang Kristen, yang lebih menakutkan adalah ketika kita mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Firman yang sudah dibacakan, firman yang sudah diuraikan, yang sudah dijelaskan. Apakah kita sudah melakukan firman itu? Menjadi pelaku firman di dalam keadaan yang baik, dalam kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, keuangan yang baik, pekerjaan baik, keluarga baik, itu udah biasa saudara. Kalau segala sesuatunya baik sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan, itu sudah biasa. Namun bagaimana bila semuanya tidak baik? Kesehatan kita buruk, ekonomi kita surut, keuangan kita surut, krisis keluarga. Apakah kita masih berketetapan hati untuk berkata kepada Tuhan, aku tetap akan melakukan firman Tuhan di tengah kesulitan ini? Apakah kita masih tetap berketetapan hati berkata kepada diri kita sendiri, aku akan tetap melakukan firman Tuhan di tengah kesulitan ini? Demikianlah yang sebenarnya yang dihadapi oleh orang Kristen Yahudi zaman di mana surat ini dituliskan pada waktu itu. Mereka mengalami sulit hidup karena penganiayaan yang terjadi. Diri mereka juga mengalami ancaman penganiayaan yang luar biasa. Dan akibat tindakan-tindakan sedemikian, saudara dikasih Tuhan, berimbas juga kepada ekonomi mereka, kesehatan mereka. Karena ancaman penganiayaan dan sebagainya itu.
Di tengah-tengah keadaan sedemikian, justru disinilah Tuhan berkata kepada mereka. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada mereka, orang Kristen Yahudi yang mengalami penganan itu, bahwa pencapaian hidup berbahagia itu bukan terletak pada lenyapnya kesulitan, tetapi ada di dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan dikatakan akan mendapatkan janji Tuhan, berkat Tuhan, atau dikatakan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Saya percaya saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini juga diperuntukkan bagi orang Kristen di zaman ini, termasuk bagi saudara dan saya hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan di tengah kesulitan, di tengah keadaan semuanya tidak baik. Hari ini kita mau belajar apa yang perlu dilakukan agar saudara menjadi seorang Kristen pelaku firman di tengah kesulitan. Yang pertama, next, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Yahudi Kristen diperintahkan di dalam bagian ini supaya mereka cepat mendengar. Mendengar berita bukan berita-berita yang tidak pasti kebenarannya, karena pada waktu masa sulit ada begitu banyak berita yang mereka bisa dengar, begitu banyak berita yang beredar, dan berita-berita itu membuat ciut nyali, dan berita-berita itu menyeramkan, mencekam, karena datang dari orang-orang sekitar yang menindas mereka, karena datang dari orang-orang sekitar yang membenci kehadiran orang Kristen. Untuk itu di sini dikatakan next, di tengah kesulitan itu engkau butuh ketenangan hati. Engkau butuh ketenangan hati. Engkau perlu punya pikiran yang jernih, mencermati kata demi kata yang ada. Dan tidak mudah engkau tersulut emosi ataupun kau menjadi amarah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa amarah itu tidak mengerjakan apa-apa atau mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Justru di tengah kesulitan, firman Tuhan berkata, perbanyaklah dengar firman Tuhan. Karena hanya dengan mendengar firman Tuhan, engkau sungguh-sungguh akan mendapatkan satu kebenaran. Hanya firman Tuhan yang menyatakan kebenaran dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Next. Karena firman Tuhan adalah firman yang memberitakan keselamatan, firman yang mengubah kehidupan kita, firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan pengharapan kepada kita. Untuk itulah di dalam ayat yang 19 tadi dikatakan, Tuhan berkata kepada mereka, ketika engkau berada dalam keadaan yang sulit, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar firman Tuhan. Ketika firman dibacakan, ketika firman itu dikabarkan di mimbar, ketika firman itu diberitakan pada waktu pengabaran Injil, ketika firman itu diberitakan pada waktu pelayanan sosial, bahkan ketika firman itu beredar di media sosial maupun di media yang lainnya, dikatakan dalam bagian ini sebenarnya, pada waktu keadaan di sana sulit, cepat-cepatlah engkau mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itu mengubah hidup. Firman Tuhan itu yang menunjukkan kita jalan keselamatan. Firman Tuhan itu yang memberitahukan kita tentang pengampunan. Sensitiflah mendengar firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman itu dibacakan, arahkanlah telingamu kepada corong suara firman yang memberitakan firman. Karena apa yang engkau dengar tentang firman, itulah yang akan engkau lakukan selanjutnya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi pelaku firman di tengah kesulitan, yang pertama engkau harus menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, yang cepat mendengar, sensitif, dan berespon tentang firman Tuhan itu. Saudara, satu kali ada sekelompok tur. Mereka ini berasal dari desa dan menuju ke kota metropolitan. Dan untuk sampai ke kota itu mereka menumpang naik pesawat. Karena mereka dari desa dan belum pernah pergi ke kota, maka mereka dipandu oleh seorang pemandu tur.
Dan pemandu tur ini sehari sebelum berangkat dia berkata kepada mereka bahwa semua peserta tolong pada waktu nanti di dalam pesawat semua mendengarkan arahan dari pramugari. Oke? Saudara, tentu seorang pemandu tur berharap bahwa himbauan ini sungguh-sungguh didengarkan oleh semua peserta tur. Tibalah waktunya mereka ada di dalam pesawat. Lalu ada 3 penumpang yang duduk saling bersebelahan itu. Terus ngobrol apa saja diobrolkan. Sehingga pada satu waktu itu ada seorang pramugari berdiri tidak jauh dari mereka. Yang mencoba untuk memberikan arahan tentang panduan keselamatan selama mereka ada di pesawat. Termasuk bagaimana memakai safety belt. Saudara yang kasih Tuhan, selesai pramugari itu menjelaskan. Ketiga penumpang ini ngobrol belum berhenti-berhenti. Perjalanan yang akan ditempuh ada 3 jam. Berada 1 jam di atas, tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak mengenakan bahwa pesawat itu mengalami turbulensi. Satu goncangan yang sangat kencang sekali, luar biasa. Dan goncangan itu membuat semua benda yang ada di sana itu bergerak tidak beraturan, bahkan orang-orang saling bersenggolan. Ada yang teriak menyebutkan nama Tuhan, minta tolong. Tapi ada yang teriak nggak berhenti-berhenti. Bersyukur bahwa peristiwa itu tidak lama. Selesai peristiwa itu semuanya diam. Tentu karena mereka merasa tergoncang karena peristiwa itu. Lalu ada 3 penumpang. Bukan hanya dia mengalami goncangan, tetapi juga mengalami benturan di kepala. Dan diketahui 3 penumpang itu tidak memakai safety belt saat penerbangan. Mereka menganggap remeh informasi penerbangan dan mereka tidak mendengarkannya dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, hendaklah kita menjadi pendengar yang baik. Cepat untuk mendengarkan. Next, karena berita itu barangkali saudara yang kasih Tuhan akan menyelamatkan engkau dari sebuah bencana. Akan menyelamatkan engkau dari kecelakaan, dari kematian. Karena itu jadilah pendengar firman Tuhan yang baik. Barangkali saat itu Tuhan sedang memberikan solusi atas masalahmu. Disinilah saudara yang kasih Tuhan bahwa cepat mendengar dan kita menjadi pendengar yang baik itu. Justru banyak yang menguntungkan kita. Ketika di tengah kesulitan, firman yang lebih banyak kita dengarkan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang Kristen pelaku firman di tengah kesulitan? Yang kedua, next, terima firman itu dengan kerendahan hati. Saudara, firman Tuhan dikatakan demikian, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudara, saya percaya sebagai orang Kristen, berapa lama pun kita sudah menjadi orang Kristen. Dan kita sudah menghadiri ibadah, persekutuan doa, persekutuan komisi, ataupun persekutuan rumah tangga dan sebagainya saudara. Kita menghadiri semuanya itu begitu banyak sekali, bahkan dalam seminggu bisa beberapa kali. Menjadi pertanyaan saya adalah, apa respon saudara setelah saudara mendengarkan firman di dalam ibadah, persekutuan dan sebagainya itu? Saudara masih mau mengatakan demikian. Jikalau saudara pada waktu mendengar firman itu lalu ada sesuatu, apakah itu sesuatu itu berupa pikiranmu diubahkan, atau muncul satu keinginan yang baik, atau ada satu perasaan dan kehausan akan firman Tuhan, ingin bersekutu dengan saudara seiman, atau muncul kesadaran atas dosa-dosa yang saudara lakukan, atau saudara juga merasa muncul butuh kesadaran saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara untuk memimpin hidup saudara. Saudara, saya mau mengatakan, ketika itu terjadi, itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Karena itu terimalah dengan rendah hati. Karena bagian firman Tuhan ini mengatakan firman itu ditanam oleh Allah sendiri di dalam hatimu.
Jadi menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru, saudara, orang Yahudi Kristen pada waktu itu mesti mereka berupaya menumbuhkan iman mereka. Iman timbul dari mana, saudara? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika mereka harus bertumbuh iman mereka, maka mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam mendengarkan firman Tuhan itu, mereka harus menerima firman itu dengan kerendahan hati. Apakah yang menghambat pertumbuhan iman seorang Kristen? Yang menghambat pertumbuhan iman seorang Kristen adalah karena dosa dan karena kejahatan. Karena Tuhan mau mengingatkan kita, saudara kasih Tuhan, dalam bagian ini, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dari hatimu. Next. Hidup baru di dalam Kristus menuntut saudara dan saya membuang semua kotoran moral yang melukai hati Roh Kudus. Hidup baru di dalam Kristus menuntut saudara untuk menerima firman Allah di dalam hati kita. Dan firman itu dikatakan tertanam. Di dalam bahasa aslinya katakan tertanam itu berarti firman itu harus menjadi bagian dari tabiat kita. Firman Tuhan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, menjadi pelaku firman bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi apa respon saudara terhadap firman Tuhan? Apa refleksi iman saudara? Apa refleksi moral saudara? Apa refleksi dari firman akan kasih saudara? Itu yang paling penting juga, saudara. Menjadi pendengar goods itu sudah baik. Tetapi ketika firman itu sungguh membuat hati dan pikiranmu muncul hal-hal yang baru, itu berarti bahwa Tuhan ingin mengubah engkau. Bagaimana ketika firman Tuhan menegur dosa kita? Apa respon saudara? Ketika firman Tuhan menelanjangi kecuranganmu saat engkau berdagang, apa responmu? Ketika firman Tuhan menegur engkau akan dosa perselingkuhanmu dengan wanita atau pria yang lain, apa respon saudara? Itulah mengapa Tuhan pernah berkata bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup, firman yang kuat, dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua, yang dikatakan dapat memisahkan bahkan jiwa dan roh, bahkan sendi-sendi dan sumsum kita. Dan firman itu akan memberikan pertimbangan di dalam pikiran kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika firman itu sungguh-sungguh bukan hanya ingin membuat engkau merasa happy, senang, tapi kadang firman Tuhan itu akan mengusik hati dan pikiranmu, bisa mengobok-ngobok pikiranmu. Karena dia bisa masuk sampai ke dalam, menelusuri hal-hal yang kau sembunyikan. Dosa-dosa gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara kasih, kalau firman itu sedemikian tajamnya dalam kehidupan kita, mengubah seseorang. Pada waktu firman itu diberitakan, biarlah kita menerima firman itu dengan kerendahan hati. Karena firman itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu akan mengoreksi semua kesalahan dan dosa kita. Dan firman Tuhan itu menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mendapatkan email berisi penundaan penerbangan pesawat di masa COVID bukanlah hal yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Barangkali ada bagi sebagian orang mereka senang karena mungkin akan bisa dikembalikan biaya yang sudah mereka keluarkan. Tetapi tidak bagi dalam sebuah keluarga yang saya ceritakan ini. Dia menganggap bahwa efek COVID itu terlalu dibesar-besarkan, sehingga muncul perasaan marah, kecewa, kesel. Karena memang dia memperhitungkan ada biaya-biaya yang lain yang kecil-kecil itu tidak akan dapat kembali lagi. Demikian marahnya dia, dan istrinya juga mencoba meredam kemarahannya,
Mari kita belajar apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi tidak bagi sang suami. Pada satu kali dia duduk bersama keluarganya dan di hadapan dia itu ada televisi yang sedang terbuka dan menyiarkan sebuah berita. Dan berita pada waktu itu memberitakan bahwa negara tujuan, tempat untuk liburan keluarga mereka yang seharusnya mereka ada di sana, telah diterapkan lockdown dalam waktu yang gak pasti. Saudara, pada waktu dia mendengar itu dia kaget. Saat itu dia mulai berpikir dan mengerti. Bahkan sampai dia bersyukur, dia memeluk istri dan anak-anaknya dan berkata dia merasa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dari kesal, dari jengkel berubah dengan hati yang bersyukur. Karena dia meyakini bahwa penundaan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, firman Allah adalah firman yang hidup dan kuat. Firman adalah firman yang tajamnya melebihi daripada pedang, saudara. Memang kadang firman Tuhan itu bisa membuat kita mendapatkan teguran dari Tuhan, arahan dari Tuhan, dan sepertinya di awal itu kita merasa gak mengenakan hati kita. Pikiran kita juga tidak tenang karena firman Tuhan itu. Tetapi dalam bagian ini next, sikap pada waktu kita menerima firman dengan kerendahan hati akan menolong kita memahami maksud Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan membantu saudara dan saya. Dia akan memberikan pertimbangan di dalam pikiran saudara. Dan pada waktu Roh Kudus itu memberikan pertimbangan dalam pikiran kita, baru kita akan mengerti ini semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mendengar firman, mari terima firman itu. Walaupun mungkin di awal kita menjadi gelisah, kita tidak tenang, seakan firman itu menusuk kehidupan kita, menusuk dosa-dosa kita, menusuk keburukan kita, menusuk semua hal-hal yang selama ini kita sembunyikan, dan seakan meminta kita datang menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati minta pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apakah yang perlu kita lakukan menjadi pelaku firman Tuhan di tengah kesulitan ini? Yang ketiga adalah bertekun dalam firman. Saudara, di dalam bagian ini, saudara, ada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berkata demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sesungguhnya dia harus melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, menjadi pendengar yang baik, bagus. Lalu kita menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati, iya. Tetapi ada yang lebih lagi dalam kehidupan kita sebagai pelaku firman adalah kita harus menambahkannya dengan perbuatan tekun atau bertekun di dalam firman itu. Saudara, kata bertekun di sini dikatakan menghasilkan kebahagiaan. Atau dalam arti yang lain dikatakan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita menerima janji Tuhan. Bila sungguh-sungguh melakukannya, siapapun kita saudari kasih Tuhan, keadaan apapun yang kita alami, firman Tuhan mengatakan engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu. Saudara, kekristenan itu dari bagian ini saudara, sangat dekat dengan berkat. Kekristenan itu sangat dekat dengan kata kebahagiaan. Mari saya mengajak kita mengingat, saudara pasti pernah mendengar ucapan berbahagia oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Atau kita juga pernah mendengar kata firman Tuhan dari Mazmur oleh Daud, yang menyatakan berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Jadi di sini dikatakan saudara menjadi orang Kristen next, itu sangat dekat saudara dengan yang namanya berkat. Sangat dekat yang namanya dengan kebahagiaan.
Kenapa saudara? Karena kita memiliki Bapa yang di surga, sumber daripada kebahagiaan itu. Bapa di surga, dia adalah sumber yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Dan di bagian firman Tuhan yang kita baca surat Yakobus ini dikatakan kepada orang Kristen Yahudi pada masa itu, bahwa dengan kau bertekun dalam firman, engkau akan berbahagia, engkau akan kuberkati. Tentu ini merupakan satu penghiburan bagi mereka, saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena lingkungan mereka tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi apa yang disebut dengan kebahagiaan. Lingkungan mereka tidak lagi dapat memenuhi apa yang mereka harapkan, bahwa mereka mendapatkan berkat. Lingkungan mereka justru yang menekan mereka, mengancam mereka, menindas mereka, yang membuat mereka dalam posisi sulit di dalam kehidupannya. Tetapi ketika firman Tuhan ini diberitakan kepada mereka, dengan engkau sungguh-sungguh bertekun melakukan firman, engkau akan berbahagia, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketekunan ini seperti saya ilustrasikan seperti seorang anak yang rajin belajar atau tekun belajar. Saudara. Seorang anak yang tekun belajar akan lebih berhasil daripada seorang anak yang malas belajar. Seorang ayah yang tekun bekerja akan jauh lebih berhasil bahagia keluarganya dibandingkan seorang ayah yang malas bekerja. Seorang ibu yang rutin, yang rajin mengurus anggota keluarganya akan jauh lebih baik dibandingkan seorang ibu yang hanya bermalas-malasan, hanya menonton drakor. Saudara yang kasih Tuhan, di sini bicara ketekunan itu. Kalau dikatakan tekun engkau dalam firman Tuhan, Tuhan menjanjikan berkatnya. Jadi di mata Tuhan, kata ketekunan atau melakukan sungguh-sungguh perintah Tuhan, itu memang akan mendapatkan berkat Tuhan. Bahkan ketika ketekunan itu, saudara yang kasih Tuhan, kita pahami bahwa ketekunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai orang percaya, ketika ketekunan kita itu disertai dengan kuasa Allah, pertolongan Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia dari ketekunan kita. Saudara, di luar sana orang yang gak percaya pun ada orang yang tekun bekerja. Sukses gak? Sukses. Tapi mari yakini bahwa kita adalah orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang di surga, Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau ketekunan yang sedemikian saja tanpa Tuhan dia bisa berhasil, apalagi saudara dan saya. Ketika ketekunan kita itu dikuasai oleh pertolongan Tuhan dan kuasa Allah dinyatakan di dalamnya, dan Allah berkenan dengan semua itu, maka sungguhlah firman Tuhan mengatakan, engkau akan diberkati dan engkau akan menjadi bahagia. Kebahagiaan yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Nah, mari saudara yang kasih Tuhan, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saat ini, di dalam keluarga saudara. Mungkin saudara mengalami krisis dalam keluarga. Ada banyak orang karena pandemi ini maka membuat orang bisa berkumpul, semua anggota keluarga di rumah menjadi bahagia, komunikasinya menjadi baik dan sebagainya katanya. Tetapi ternyata ada dampak yang lain yang kita bisa tahu. Dengan sering berkumpul ternyata kondisi anggota keluarga mereka itu justru makin memanas. Justru yang tidak baik yang terjadi. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara, saya mau mengatakan bagian firman Tuhan, apapun keadaan kita, kesulitan yang kita hadapi, apakah keluarga kita, apakah pekerjaan kita, apakah kesehatan kita, Tuhan berkata, jadilah pelaku firman di tengah kesulitan, apapun keadaan kita. Jangan kita mengabaikan firman. Tetap lakukan firman, walaupun sulit. Sekarang para pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang harus memutar otak luar biasa bagaimana supaya usaha mereka bisa bangkit dan sebagainya. Tapi ingat, sebagai orang Kristen,
pelaku firman Tuhan yang baik dan sejati. Engkau harus membangun usahamu tetap dengan melakukan firman. Tidak bernegosiasi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari jadi pelaku firman dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah Roh Kudus Allah menyempurnakan semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memelihara kami. Firman-Mu sudah dibaca dan diuraikan. Hamba-Mu berdoa bila Roh Kudus Allah bekerja dengan leluasa di hati setiap jemaat-Mu di tempat ini, siapapun yang mendengarkannya. Jikalau ada di antara jemaat-Mu yang mendengarkan hari ini dalam keadaan hidup yang sulit, ekonomi sulit, kesehatan buruk, krisis keluarga, atau dalam susah hati, Tuhan, hamba berdoa, biarlah mereka datang menghampiri Tuhan dalam firman-Mu. Biarlah ya Tuhan mereka datang menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang mengubahkan, yang selalu ya dan amin dalam setiap zaman dan keadaan. Ini doa hamba-Mu Bapa. Berkati di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita bersyukur jika sampai saat ini gereja boleh beroperasi, meskipun hanya untuk kantor dan untuk rekaman ibadah. Kita berdoa untuk gereja kita, semoga Tuhan yang boleh terus lindungi dan sertai. Kita juga berdoa untuk tim syuting, agar Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan, agar mereka juga boleh melayani dengan baik. Kita juga berdoa supaya Tuhan boleh memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Mari untuk pokok doa yang pertama ini, saya mengundang kita untuk buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin datang kepada Engkau. Kami bersyukur untuk gereja kami bersyukur jika sampai saat ini gereja masih boleh ya Tuhan dibuka untuk syuting, untuk rekaman dan juga untuk kantor. Tuhan yang pimpin dan sertai terus gereja kami, Tuhan yang lindungi gereja kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk tim syuting dari GKI Bungur ini dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka, agar mereka boleh melayani Tuhan dengan baik, mereka boleh memaksimalkan diri mereka di dalam setiap proses rekaman yang dilakukan. Juga berdoa Tuhan, kami memohon Tuhan juga terus memberikan mereka berkat, memberkati setiap pelayanan mereka, setiap apa yang mereka lakukan di dalam bagian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja-Mu, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan gereja-Mu ini, bersama dengan tim syuting yang ada di dalam GKI Bungur ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara untuk jemaat yang sakit. Bapak Ibu Saudara boleh sebutkan namanya siapa yang Bapak Ibu Saudara tahu, jemaat kita, saudara kita yang sakit, sebutkan di dalam doa dan minta Tuhan boleh menolong, baik lewat obat-obatan yang dikonsumsi ataupun mungkin dokter yang menangani, supaya semuanya boleh membuat jemaat kita, saudara kita ini boleh lekas pulih dan membaik. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita buka suara untuk saudara dan jemaat kita yang sakit. Tuhan, kami juga ingin berdoa bersama, menyerahkan untuk setiap saudara kami, jemaat kami yang sedang lemah tubuh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong dan pimpin mereka. Tuhan, kami mohon untuk memulihkan keadaan mereka dari sakit mereka. Tuhan, kami percaya setiap apapun yang kami doakan, Tuhan dengar, dan Tuhan yang akan kabulkan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga semoga obat-obatan yang dikonsumsi, dokter yang menangani mereka mungkin boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong pemulihan dari jemaat kami ini, dari saudara kami yang sedang lemah tubuh ini. Tuhan yang tolong dan pimpin setiap mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan juga yang tolong mungkin untuk keluarga yang merawat, Tuhan juga yang berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan
doa ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita menyerahkan untuk pemerintah kita baik di pusat maupun di daerah, supaya mereka boleh bersama-sama bekerja sama untuk membangun, melayani masyarakat Indonesia ini dengan baik. Supaya apapun keputusan yang diambil, baik itu keputusan di dalam pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, itu adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa kita di tengah problema yang terjadi saat ini di bangsa kita. Mari kita serahkan bangsa dan negara kita. Tuhan yang lawat, Tuhan yang pimpin negara kita. Mari kita buka suara. Tuhan, kami juga ingin berdoa bersama menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah. Tuhan yang pimpin dan tolong agar pemerintah pusat maupun daerah juga boleh bersama-sama bekerja sama untuk melayani, membangun bangsa kami ini, bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan yang tolong berikan terus mereka hikmat agar mereka boleh memimpin sebagai pemimpin di dalam bangsa ini. Mereka boleh menentukan keputusan yang terbaik Tuhan untuk bangsa ini. Mereka boleh bersama-sama membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan juga yang terus memberikan hati kepada mereka di dalam melayani bangsa Indonesia, supaya mereka boleh terus melayani dengan baik. Mereka melayani dengan tulus, bukan dengan motivasi yang salah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami, pemerintah kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Keempat, kita akan berdoa, ya saudara, keempat untuk COVID di Indonesia dan di dunia ini. Bapak saudara, kita melihat beberapa waktu ini pertumbuhan COVID di Indonesia begitu luar biasa. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan untuk bangsa kita Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk dunia ini agar COVID-19 ini boleh segera ditangani. COVID-19 ini boleh segera ditangani dengan baik oleh para medis dan para ahli yang sedang menguji vaksin-vaksin yang akan disebarkan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Berdoa juga supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk para medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan untuk merawat setiap pasien dan orang-orang yang sakit COVID ini. Kita berdoa juga di Indonesia supaya vaksin yang sudah diuji klinis tahap ketiga ini boleh terus semakin diuji dengan baik sampai pada nanti vaksin ini akan disebarkan untuk masyarakat Indonesia. Kita berdoa untuk COVID-19 di Indonesia dan di dunia, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita buka suara. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk virus corona yang sampai saat ini ya Tuhan masih melanda dunia kami dan bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh melawat bangsa kami, melawat dunia ini dari sakit ini. Semoga coronavirus ini Tuhan boleh segera ditangani dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk tim dokter, tim medis yang bekerja di garda terdepan. Tuhan yang terus berikan kesehatan kepada mereka dan perlindungan kepada mereka. Tuhan, berikan kekuatan di tengah pekerjaan yang mereka lakukan untuk merawat setiap pasien. Tuhan yang terus berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para ahli yang sedang menguji setiap vaksin-vaksin yang ada. Di Indonesia ya Tuhan, vaksin sudah mencapai tahap ketiga. Kami berdoa menyerahkan para ahli dalam tangan Tuhan dan setiap orang-orang yang sudah memberikan diri mereka untuk menerima vaksin, percobaan vaksin tersebut. Semoga Tuhan juga yang terus boleh melindungi dan memberkati usaha yang dilakukan ini Tuhan, supaya ketika nanti vaksin ini boleh disebarkan, ini boleh menolong setiap kami di dalam virus corona ini. Tuhan, kami serahkan dunia kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan COVID-19 ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang mampu melawat kehidupan umatnya. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mempersilahkan kita untuk berdoa bagi diri kita, pergumulan pribadi kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan kita. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu, kita tidak pernah cerita akan pergumulan kita. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan tahu. Katakanlah kepada Dia,
setiap pergumulanmu. Nyatakanlah harapanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan pergumulan kita. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan-Mu. Saat ini hamba-Mu ya Tuhan, bagaimana Kau boleh bangkit dari rasa bersalah yang masih terus menghantui. Tuhan, tolong hamba-Mu agar boleh terus berjuang bersama dengan Engkau, boleh bergantung pada Tuhan dari setiap Tuhan. Tolong kami, Tuhan pimpin kami, tolong hamba-Mu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Tolong pimpin, sertai. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini sekali. Lord, listen to your children praying. Lord, listen to your children praying. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kesempatan berharga yang Tuhan sediakan. Untuk kami boleh menikmati Tuhan sejenak di tengah aktivitas kami pada hari ini. Tuhan yang tolong dan sertai kami di dalam kehidupan kami, agar kami boleh terus bergantung dan berserah kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan dan kami yang hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin dan sertai kami. Kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh terus sertai dan pimpin setiap diri kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap doa kami. Amin. Kebaktian firman dan doa pada hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.